Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya kita terus dibangun, dikuatkan, dan diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang akan menuntun, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar rahmat-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu, pertolongan dan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan pagi ini kami membutuhkan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan urapi kami dengan pengurapan Roh Kudus. Sehingga kami bisa menangkap maksud Tuhan, menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini sambilkan dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya bacakan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Jemaat dikasih Tuhan, 7 orang anak imam kepala Yahudi ya, mencoba ikut-ikutan ngusir setan atas orang yang kerasukan roh. Ya, mencoba melakukannya dengan apa? "Aku menyumpahi engkau demi nama Yesus yang diberitakan Paulus." Sebenarnya nggak salah. Memang Paulus memberitakan nama Yesus. Dan nama Yesus juga berkuasa. Tetapi yang jadi masalah bukan nama Yesusnya. Bukan Yesus yang diberitakan Paulusnya. Enggak, yang jadi masalah adalah 7 orang ini hanya ikut-ikutan bukan karena mereka percaya. Mereka belum memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Mereka belum istilahnya mengenal Yesus secara pribadi. Cuman katanya. Ya, maka dikatakan dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Dia dengar itu. Tetapi ya sekali lagi belum ada pengenalan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ini bahaya. Makanya iblis tahu. Ya, setan tahu. Jadi roh yang merasuki orang itu tahu. Makanya dia berkata, "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Lah kamu siapa?" Lah ini loh, repot kalau ditanya gitu. Dan mereka gak bisa jawab. Dan akhirnya mereka 7 orang dikalahkan oleh roh itu. Jadi justru memalukan. Jemaat dikasih Tuhan, betapa pentingnya relation atau hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu harus dialami semua orang. Karena dalam kekristenan tidak mengenal istilah swargo nunut, neraka katut. Jadi hanya ikut-ikut mesti kalau lebih swargo. Tidak bisa. Jadi tidak berlaku hukum korporat. Misalnya, satu gereja ini semuanya datang ke gereja, pokoknya yang datang ke gereja masuk surga. Enggak gitu. Ya, sekalipun sudah datang ke gereja, kalau tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, tidak mengenal secara pribadi dengan Tuhan Yesus, ya nggak bisa. Saudara mesti datang kepada Tuhan Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Ya, setelah bertobat, saudara terima Yesus, izinkan Yesus memimpin hidupmu. Nah, itulah yang harus terjadi. Dan saya yakin anak-anak Skewa ini belum mengalami sejauh itu. Hanya tahu, setan itu, mungkin dia melihat prakteknya. Mungkin Paulus pas ngusir setan, dia lihat, gitu toh. Ya, setannya pergi toh, cuma dibilang gitu. Akhirnya ikut-ikutan. Bahaya, saudara.
Kita nggak boleh ikut-ikutan. Kita mesti yang pertama dan harus dialami adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka kuasa Tuhan Yesus akan menyertai hidup kita. Nah, ketika ada kuasa Yesus yang menyertai kita, maka perkataan kita adalah perkataan kuasa. Ketika kita berkata dalam nama Yesus, ya maka kuasa nama Yesus itu berdaulat. Sehingga ketika mengusir setan-setan pun pergi. Mengusir roh-roh pun pergi. Bukan seperti anak-anak Skewa justru ditantang sama rohnya dan akhirnya justru mereka dikalahkan. Mari saya mengajak kita jemaat dikasih Tuhan miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, nggak cukup hanya sepenting aku wis Kristen, nggak cukup. Sepenting aku sudah ibadah, nggak cukup. Saudara mesti mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, hubungan itu diawali dari apa? Dari pertobatan. Kita bertobat minta ampun untuk dosa-dosa kita. Kita mengundang Yesus sebagai juru selamat bagi hidup kita. Ya, dan mengizinkan Tuhan memimpin kita. Nah, maka ada kuasa yang menyertai. Bahkan lebih dahsyat lagi. Izinkan untuk Roh Kudus memenuhi hidupmu. Seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu ada kuasa yang akan memenuhi kita. Ya, kuasa untuk apa sebetulnya diberi kuasa? Untuk kita menjadi saksi, untuk jadi kesaksian. Ya, bukan seperti anak-anak Skewa. Justru mereka jadi, kok gitu ya? Nah, mereka berarti ya belum tidak ada kuasanya gitu loh. Ya sekali lagi, tidak ada kuasa bukan karena nama Yesus tidak berkuasa, tetapi karena mereka, orang-orang ini, 7 orang anak Skewa ini belum punya iman yang teguh dalam Yesus. Mereka hanya sekedar ikut-ikutan. Saya mengajak kita semua, mari kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau engkau sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau percaya kepadanya, maka ada kuasa Tuhan yang menyertai hidupmu. Ya, ada kuasa yang menyertai akan engkau. Mari teguhkan dan kuatkan hatimu. Apapun yang terjadi, percayalah kuasa Tuhan itu akan ada dan menuntun kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami. Lebih daripada itu kami percaya kuasa-Mu menyertai kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami. Bahkan kami percaya ada kuasa dalam setiap perkataan kami. Sehingga kami percaya juga kuasa-kuasa roh-roh yang lain tunduk sebab Engkau Yesus Kristus yang berdaulat. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan menyertai setiap hidup kami dengan kuasa. Dengan itu Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan. Hari ini mohon pimpinan Tuhan, jauhkan dari celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.